Jika seseorang tiba-tiba mengalami sesak napas, nyeri di dada, jantung berdetak sangat cepat, pusing atau merasa akan pingsan, itu bisa menjadi tanda kondisi darurat yang serius. Gejala seperti ini bisa berarti ada bekuan darah yang berpindah ke paru-paru dan menyebabkan emboli paru, situasi yang mengancam jiwa di mana setiap menit sangat berharga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda harus segera ke rumah sakit karena risiko komplikasi parah, termasuk kematian, meningkat dengan sangat cepat. Masalahnya, banyak orang tidak tahu atau justru merasa terlalu muda, terlalu sehat, atau terlalu sibuk untuk percaya bahwa ini bisa terjadi pada mereka. Tapi coba pikirkan, sudah berapa kali Anda mendengar cerita tentang seseorang yang terlihat sehat, lalu tiba-tiba mengalami kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan? Tubuh manusia tidak memberi sinyal keras begitu saja. Ia berbisik lebih dulu melalui tanda-tanda kecil yang hanya bisa dikenali jika kita benar-benar memperhatikannya. Saya pernah menangani pasien yang mengabaikan pembengkakan di kaki kirinya selama beberapa hari. Mengira itu karena cuaca panas atau terlalu lama berdiri. Dia baru mencari pertolongan saat rasa sakit makin parah dan dia mulai kesulitan bernapas. Hasil pemeriksaan menunjukkan emboli paru akibat trombosis vena dalam. Dia sangat beruntung bisa selamat. Setelah itu dia berkata, "Kalau saja saya tahu bahwa pembengkakan itu bisa berbahaya, saya pasti langsung ke dokter sejak hari pertama. Dan inilah alasan utama saya membuat video ini, supaya Anda bisa mengenali tanda-tandanya dan bertindak sebelum terlambat. Kalau Anda merasa nyeri di satu kaki, disertai pembengkakan, kemerahan, atau rasa berat, jangan anggap itu sekadar kelelahan biasa. Segeralah ke dokter dan minta pemeriksaan Doppler vena. Ini prosedur yang cepat, tidak menyakitkan, dan sangat efektif untuk mendeteksi trombosis lebih awal. Jika memang terdeteksi, pengobatan harus segera dimulai karena diagnosis dini bisa membuat perbedaan besar dalam keselamatan Anda. Apakah Anda mengenal seseorang yang sering mengeluh sakit kaki tapi tidak pernah memeriksakannya? Bagikan video ini. Itu bisa menyelamatkan nyawanya. Dan bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda akan menunggu atau mulai mendengarkan sinyal yang coba disampaikan oleh tubuh Anda sekarang juga? Ingat baik-baik, nyeri di kaki tidak boleh diabaikan, apalagi jika disertai pembengkakan, kemerahan, rasa berat, atau napas yang pendek. Tanda-tanda kecil ini bisa menjadi satu-satunya peringatan sebelum hal yang sangat serius terjadi, seperti emboli paru yang berbahaya. Semakin cepat Anda mengenali gejalanya, semakin besar peluang Anda untuk bertindak tepat waktu dan menghindari komplikasi berat. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, tonton video berikutnya di layar yang akan membantu Anda menjalani hidup lebih sehat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya tunggu Anda di video selanjutnya. Pilihan untuk tetap duduk sebentar lagi di sofa, menunda minum air atau makan sembarangan karena terburu-buru terlihat sepele, tapi jika terus dilakukan, akan berdampak besar. Pada akhirnya, kebiasaan itu bisa berujung pada pembekuan darah, rawat inap di rumah sakit, atau kondisi yang lebih fatal. Tapi ini bukan vonis, ini adalah peringatan dan juga peluang. Ketika kamu mulai sadar akan pola-pola kecil ini, kamu punya kekuatan untuk mengubah arah. Semakin cepat kamu berubah, semakin besar peluangmu terhindar dari trombosis. Perubahan sejak dini bukan cuma mencegah pembekuan darah, tapi bisa memperbaiki kesehatan secara keseluruhan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperpanjang umur. Kalau hari ini kamu melihat dirimu di cermin dan merasa belum versi terbaikmu, itu tidak apa-apa selama kamu memutuskan untuk mulai berubah dari sekarang. Kesehatan bukan tentang kesempurnaan, tapi kemajuan. Setiap langkah kecil berarti segelas air, satu kali jalan kaki, satu porsi makanan yang lebih seimbang, semuanya punya arti. Itu cara tubuhmu diberitahu, "Aku peduli padamu." Dan percayalah, tubuhmu akan membalas perhatian itu dengan caranya sendiri. Mampu mengenali tanda-tanda dari tubuh bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Saya tidak berlebihan, ini nyata dan terjadi setiap hari. Sebagai dokter, saya sering mendengar pasien berkata, "Saya merasa ada yang aneh, tapi saya pikir itu bukan masalah besar." Saat mereka datang sudah dalam kondisi serius. Hal ini sangat sering terjadi pada trombosis. Karena gejalanya sering kali diam-diam datang, nyaris tidak terlihat, sehingga banyak orang mengabaikannya. Tapi dengarkan saya baik-baik sekarang.
ini bisa menyelamatkan hidupmu atau seseorang yang kamu cintai. Trombosis vena dalam memberikan tanda-tanda tertentu. Jika kamu mengenalinya lebih awal, kamu bisa mencegah pembekuan itu berpindah ke paru-paru dan menyebabkan emboli paru yang bisa berakibat fatal. Gejala paling umum adalah pembengkakan pada satu kaki saja, biasanya di betis. Jika dua kaki bengkak sekaligus, mungkin penyebabnya berbeda, tapi kalau satu, itu tanda bahaya. Pembengkakan ini sering disertai nyeri yang tidak membaik, meski istirahat atau dipijat, dan terasa semakin sakit saat berjalan atau berdiri lama. Kadang nyeri ini disangka kram atau pegal biasa. Dan disinilah bahayanya, karena orang menunggu rasa sakit itu hilang padahal bekuan darahnya bisa berpindah. Kulit di area tersebut bisa tampak merah, terasa hangat, mengilap dan tegang. Kaki jadi terasa berat, seperti membawa beban, kadang disertai kesemutan atau mati rasa. Kelebihan lemak tubuh, terutama di bagian perut, melepaskan zat pemicu peradangan yang membuat darah lebih kental dan memperlambat aliran darah. Berat badan berlebih juga menekan pembuluh darah di kaki, membuat darah sulit kembali ke jantung, dan menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya bekuan darah. Ketika darah tidak mengalir dengan lancar, ia cenderung menggenang dan bekuan pun lebih mudah terbentuk dalam tubuh yang jarang bergerak. Pikirkan berapa banyak orang yang kamu kenal duduk sepanjang hari, di depan komputer, menyetir mobil, atau bersantai di sofa menonton televisi. Gaya hidup modern membuat kita hampir tidak bergerak. Bekerja sambil duduk, makan sambil duduk, bahkan hiburan pun dilakukan tanpa berdiri. Tubuh manusia sebenarnya dirancang untuk bergerak. Sirkulasi darah sangat tergantung pada aktivitas fisik dan kontraksi otot, terutama di betis. Saat kita berjalan, otot betis membantu memompa darah kembali ke jantung. Jika kita berhenti bergerak, sistem alami ini juga ikut berhenti. Akibatnya, darah jadi diam di satu tempat, dan lagi-lagi risiko terbentuknya bekuan meningkat secara signifikan. Tapi bukan hanya kurang gerak yang jadi masalah. Pola makan kita juga sangat berperan dalam memicu peradangan dan mengganggu aliran darah. Diet tinggi lemak jenuh, gula sederhana, dan makanan olahan berlebihan bisa memperparah peradangan dan memperbesar risiko pembekuan darah. Apa yang kamu makan tidak hanya mempengaruhi berat badanmu, tapi juga langsung memengaruhi cara darahmu bekerja dalam tubuh. Sekarang renungkan, apakah pilihan makananmu mendukung sirkulasi darah atau justru membuatnya lebih buruk? Apakah kamu minum air cukup setiap hari? Kalau kamu sering dehidrasi, darah menjadi lebih pekat dan sekali lagi, risiko trombosis meningkat secara drastis. Aku tahu mengubah kebiasaan bukan hal yang mudah, tapi manfaatnya sangat besar. Aku telah melihat orang dengan riwayat keluarga trombosis membalikkan kondisinya hanya dengan perubahan sederhana. Bahkan Serena Williams, atlet kelas dunia, hampir kehilangan nyawa pada tahun 2011 karena emboli paru setelah masa istirahat pasca operasi. Jika terjadi kecelakaan atau hambatan di jalan, seluruh arus akan terhenti. Itulah yang juga terjadi dalam sistem peredaran darah kita. Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa menonton televisi lebih dari 4 jam sehari dapat meningkatkan risiko trombosis hingga 35%. Bukan karena televisinya berbahaya, melainkan karena seseorang duduk terlalu lama, tidak minum air, dan tidak menggerakkan kaki sama sekali. Gaya hidup pasif dan diam seperti ini adalah salah satu penyebab utama gangguan peredaran darah dan pembentukan bekuan darah. Faktor ketiga disebut hiperkoagulabilitas, yaitu ketika darah lebih mudah membeku, dan ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Beberapa penyebab bersifat genetik, seperti mutasi faktor 5 Leiden, yang secara signifikan meningkatkan risiko trombosis dalam keluarga. Saya pernah menangani pemuda berusia sedikit lebih dari 20 tahun yang mengalami emboli paru, lalu diketahui saudara kembarnya juga pernah mengalaminya. Beberapa waktu kemudian, saudara perempuan mereka yang bukan kembar juga mengalami hal yang sama. Semuanya memiliki mutasi genetik yang identik. Mereka mungkin harus minum obat pengencer darah seumur hidup, kecuali ilmu kedokteran kelak menemukan solusi permanen seperti pengeditan gen CRISPR. Namun hiperkoagulabilitas tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik, tetapi juga oleh dehidrasi, penyakit autoimun, hormon, dan beberapa obat tertentu. Merokok juga memperparah keadaan dengan merusak dinding pembuluh darah
dan membuat darah lebih kental, apalagi jika dikombinasikan dengan pil kontrasepsi. Kombinasi ini telah menyebabkan banyak wanita muda, termasuk yang terkenal, mengalami trombosis dan menjadi peringatan serius bagi semua. Ada kenyataan pahit yang sering dihindari. Sebagian besar masalah kesehatan bukan karena faktor luar, melainkan keputusan yang kita ambil setiap hari. Gaya hidup modern yang penuh kenyamanan, tetapi sangat minim gerak adalah lahan subur bagi gangguan pembuluh darah seperti trombosis. Pernahkah kamu bercermin dan bertanya jujur pada diri sendiri? Apakah aku benar-benar merawat tubuhku sebagaimana mestinya? Kebiasaan seperti duduk terus-menerus, pola makan buruk, kelebihan berat badan, merokok, stres kronis, dan kurang tidur memicu peradangan di dalam tubuh. Dan peradangan itulah yang memainkan peran besar dalam pembentukan bekuan darah yang bisa menyebabkan kondisi medis yang berbahaya. Kegemukan bukan cuma soal penampilan. Ini adalah bom waktu yang diam-diam mengancam hidup kapan saja, tanpa peringatan. Tanpa sadar, kamu mungkin sedang menciptakan kondisi yang sempurna agar ancaman diam-diam bisa tumbuh di dalam tubuhmu. Dalam kasus trombosis, waktu sangat penting. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang pengobatan berhasil dan risiko komplikasi pun lebih kecil. Rasa nyeri kecil yang kamu abaikan, itu bisa jadi adalah sinyal penting dari tubuhmu. Dan sekarang kamu tidak bisa terus menutup mata. Aku tidak di sini untuk menakutimu tanpa alasan. Aku di sini karena kamu layak hidup sehat, sadar akan tubuhmu, dan punya kendali atas dirimu sendiri. Mengabaikan tanda-tanda tubuhmu itu seperti mengemudi dengan rem tangan aktif. Mungkin kamu bisa jalan, tapi pada akhirnya mesinnya bisa rusak. Kabar baiknya, semua ini bisa dicegah. Pencegahan bisa dimulai dari hal sesederhana memperhatikan kondisi kakimu sendiri. Coba ingat, berapa kali kamu merasakan nyeri atau bengkak di satu kaki dan memilih untuk membiarkannya begitu saja? Berapa kali tubuhmu memberi sinyal meminta bantuan dan kamu memilih untuk tidak peduli? Jika itu pernah terjadi, mungkin video ini adalah tanda yang kamu butuhkan. Seperti biasa, pilihan tetap di tanganmu. Saat mendengar kata trombosis, banyak orang membayangkan gumpalan darah yang menyumbat pembuluh. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks, dan memahami hal ini bisa sepenuhnya mengubah caramu menjaga kesehatan. Pada abad ke-19, seorang dokter asal Jerman bernama Rudolf Virchow menemukan 3 faktor utama yang memicu terbentuknya gumpalan darah berbahaya. Ketiga elemen itu dikenal sebagai Trias Virchow, sebuah teori lama yang hingga kini tetap menjadi dasar dalam studi trombosis modern. Faktor pertama disebut kerusakan endotel. Endotel adalah lapisan halus di bagian dalam pembuluh darah, mirip karpet tipis yang melapisi bagian dalamnya. Jika lapisan ini rusak, bahkan sedikit, tubuh langsung menganggapnya sebagai ancaman dan merespons dengan membentuk trombosit dan fibrin untuk menutup area tersebut. Masalahnya, gumpalan ini kadang terus membesar, dan inilah yang memicu kondisi trombosis yang bisa muncul setelah trauma, operasi, peradangan kronis, rokok, atau infeksi. Pernahkah kamu merasakan nyeri ringan di betis saat malam tiba dan mengira itu cuma rasa lelah setelah seharian berdiri? Mungkin kamu pikir itu hanya kram biasa yang akan hilang sendiri setelah istirahat. Tetapi bisa jadi itu tanda pertama dari kondisi yang mematikan. Bayangkan jika rasa sakit yang tampaknya sepele itu sebenarnya adalah sinyal awal dari gangguan serius yang bisa membahayakan nyawa. Saya mengatakan ini karena saya pernah menangani banyak pasien yang datang mengira mereka hanya mengalami nyeri otot, padahal mereka mengalami trombosis vena dalam. Itu adalah bekuan darah yang terbentuk diam-diam di pembuluh darah dalam di kaki, dan bisa saja sewaktu-waktu lepas lalu menuju paru-paru, menyebabkan emboli paru. Ketika itu terjadi, peluang untuk bertahan hidup menurun drastis, terutama jika terlambat terdeteksi dan ditangani. Masalahnya, kebanyakan orang mengabaikan gejalanya, mengira itu masalah sepele yang akan sembuh sendiri tanpa perlu diperiksa. Saya paham, hidup kita penuh kesibukan, pekerjaan, keluarga, tanggung jawab. Tapi jujur, apakah kamu sungguh memperhatikan tubuhmu? Trombosis bisa meniru rasa sakit otot biasa, tekanan ringan, rasa berat di kaki, hangat di kulit, atau kemerahan yang tidak langsung terasa mencurigakan. Yang lebih parah, seringkali tidak ada gejala sama sekali sampai bekuan itu lepas dan menimbulkan masalah besar di paru-paru.
Saat itu terjadi, waktu menjadi musuhmu. Saya punya pasien, seorang pengacara berusia 45 tahun, yang tidak aktif bergerak selama 2 hari penuh. Ia duduk terus-menerus untuk menyelesaikan dokumen penting. Hanya bangun untuk makan atau ke toilet. Di hari ketiga, betisnya mulai terasa sakit. Awalnya dia pikir hanya salah posisi tidur, tapi sore harinya dia mengalami sesak napas mendadak dan dilarikan ke rumah sakit. Diagnosa, emboli paru akibat trombosis vena dalam. Ia selamat, tapi nyawanya nyaris hilang karena keterlambatan penanganan. Banyak yang berpikir ini hanya menyerang orang lanjut usia, padahal siapapun bisa mengalaminya, terutama jika ada faktor risiko tertentu. Risiko seperti kurang gerak, kelebihan berat badan, penggunaan kontrasepsi hormonal, atau riwayat keluarga dapat meningkatkan kemungkinan terkena trombosis. Berdasarkan data dari International Society on Thrombosis and Hemostasis, 1 dari setiap 4 kasus terjadi pada orang di bawah usia 40 tahun. Pernahkah kamu menghitung berapa jam per hari kamu habiskan hanya untuk duduk di depan komputer, menonton TV, atau bermain ponsel berjam-jam? Pergi kerja naik mobil, duduk seharian di kantor, pulang juga duduk, lalu malamnya langsung selonjor di sofa. Semua itu sangat umum. Penelitian menunjukkan bahwa duduk lebih dari 4 jam berturut-turut bisa meningkatkan risiko trombosis hingga 35%. Karena saat terlalu lama duduk, darah di pembuluh kaki menjadi lambat dan akhirnya menggumpal, membentuk bekuan yang berbahaya.